Salam kemenangan. Saudara, pada akhir zaman ini 4 kuda dilepaskan. Dan saya merasakan sangat kuat bahwa kita gereja harus waspada. Kita semua anak-anak Tuhan harus waspada. Karena 4 kuda ini sangat berdampak dan seringkali merugikan dan sangat berbahaya. Saudara, kita belajar sekarang adalah kuda yang ketiga. Kuda hitam atau kuda kemiskinan. Atau kuda kekurangan. Yang membuat seseorang bisa begitu jatuh dalam kemiskinan. Menjadi seseorang yang berkekurangan dalam segala hal. Hidupnya begitu menderita dan miskin, saudara. Karena kuda hitam ini memang sedang dilepaskan. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang suka tidak suka berorientasi kepada kekayaan. Hidupnya hanya soal dirinya dan dirinya. Dia ingin menjadi kaya, dia ingin menjadi terkenal, dia ingin dicintai, dia ingin naik dan menjadi seseorang penguasa. Dan itu semua adalah celah dan makanan yang paling disukai oleh kuda yang ketiga. Pada saat seseorang mulai mengejar harta atau mamon, maka mamon tidak akan pernah, saudara, dia tangkap. Tetapi mamon akan mulai memperbudaknya. Orang itu akan bekerja pagi, siang, sore tanpa pernah bisa istirahat dan menikmati. Dan pada saat dia mulai menyintai uang atau mamon itu, Alkitab berkata itulah akar dari segala kejahatan. Dia mulai menghalalkan segala macam cara untuk, saudara, bisa menjadi makin kaya. Bisa menjadi makin berkuasa. Bisa menjadi makin, saudara, menjadi-jadi seperti yang dia mau. Dan saat itulah mangsa yang empuk buat kuda hitam. Saudara, kuda hitam membuat orang itu terus bekerja. Kata-kata yang berkata secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Artinya, saudara, itu adalah gaji 1 bulan. Gaji 1 bulan, saudara, tidak cukup buat hidupnya. Gaji 1 bulan hanya untuk dia makan sekali. Dan saudara bisa bayangkan kemiskinan yang mengerikan. Semua menjadi mahal. Semua menjadi dia tidak bisa nikmati. Tetapi sebaliknya, Tuhan tidak ingin yang seperti itu. Saudara, dikatakan di sini dengan jelas, ada sebuah kunci untuk kita lepas dari kuda hitam. Dikatakan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Saudara, selama dalam hidup kita ada minyak. Ini bicara tentang pengurapan. Selama dalam hidup kita mengikuti panggilan Tuhan. Selama dalam hidup ini, destiny itu yang menjadi terutama dalam hidup kita. Kita bekerja, kita melayani, kita tahu orang yang diurapi adalah orang yang ada di hadirat Tuhan. Orang yang diurapi adalah orang yang masuk dalam destiny. Orang yang diurapi adalah para imam yang berdoa dan menaikkan dupa di hadapan Tuhan. Dupa doa di hadapan Tuhan. Saudara, dan Tuhan berkata, selama minyak itu ada dalam hidupmu, selama hidupmu berfokus ke Tuhan, maka kuda hitam itu tidak bisa sedikit pun menjamah hidupmu. Saudara, yang kedua dikatakan anggur. Kita tahu anggur adalah lambang darah Yesus. Tetapi anggur juga lambang passion. Anggur juga lambang cinta, saudara. Dan selama itu ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan disentuh oleh kuda hitam itu. Kerjakan apapun hari-hari ini dengan pengurapan dan dengan cinta. Jangan kerjakan asal-asalan. Saya melihat banyak orang, saudara,
yang menari. Tetapi mereka menari ada yang hanya rutinitas. Dan sejujurnya tidak ada minyak dan tidak ada anggur. Tetapi saya melihat orang-orang yang menari. Saudara, dengan minyak dan anggur. Pada waktu dia menari, saudara, itu tidak pada waktu dia ada di panggung. Tetapi tarian itu dibangun pada waktu dia setiap hari. Di jam-jam pagi orang lain tidur. Saudara, dia nyalakan saudara kaset. Dia pakai baju, dia menari di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, ini tarianku, ini cintaku untuk Engkau. Pada waktu dia bangun seperti itu. Maka orang ini berlimpah-limpah dalam minyak dan anggur. Sehingga pada waktu dia menari di depan. Sekali dia menari, ada hadirat Tuhan. Sekali dia menari, ada berkat Tuhan. Orang-orang mulai memberkati. Orang-orang mulai Tuhan ajak untuk ikut menari. Orang-orang mulai dilawat oleh Roh Kudus. Saudara, hidupnya mengalirkan minyak dan anggur. Tapi ada orang-orang yang menari hanya sekedar tugas. Hanya sekedar kebiasaan. Dan tidak ada yang namanya minyak dan anggur. Dan ini tidak soal hanya menari. Ini bicara menyanyi. Ini bicara bekerja. Bahkan pada waktu saudara bekerja sekuler. Ada orang yang bekerja dengan urapan. Dan minyak seperti Daniel. Seperti para pahlawan Daud. Seperti 3 perwira. Dan hidup mereka tidak akan pernah turun dan miskin. Hidup mereka akan terus naik dan terus naik dan terus naik. Orang akan tahu karakternya. Orang akan tahu, saudara, bagaimana dia bisa diandalkan, bisa dipercaya. Tahu yang namanya loyalitas dan tahu yang namanya integritas. Tetapi persoalannya, berapa banyak dari kita yang hari-hari ini punya minyak dan anggur. Saudara, dikatakan di atasnya, orang itu memegang timbangan. Mari kita ingat sebentar, ada seorang raja. Pada waktu itu malam-malam, tiba-tiba ada tulisan, mene-mene, tekel ufarsim. Sudah ditimbang, dan didapati terlalu ringan. Kalau hari ini hidup kita ditimbang, karakter kita, cinta kita, pengabdian kita, kegunaan kita di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau hari ini kita ditimbang daya tahan kita, kekudusan kita, kebenaran kita, apakah kita didapati berat, berbobot di hadapan Tuhan dan manusia? Ataukah kita hari-hari ini didapati sangat ringan? Kita seperti bulir gandum yang tidak ada isinya. Alkitab berkata pada waktu ditampi, keluar, terbuang. Karena didapati terlalu ringan. Mari kita cek. Apa yang sudah kita beri buat Tuhan. Mari kita cek hidup kita. Seberapa pengorbanan kita. Kalau hari ini Tuhan lihat, apakah hidupmu didapati berbobot atau terlalu ringan? Senjata untuk menghadapi kuda hitam adalah makhluk yang ketiga atau wajah manusia. Dan wajah manusia bicara tentang hikmat, tentang karakter, tentang budi pengerti, tentang destiny. Biar setiap kita mengerti hari-hari ini ada kuda hitam yang sedang berkeliaran. Ini memang dibiarkan Tuhan menjadi sebuah ujian di saat-saat terakhir. Tapi kuda hitam tidak akan pernah bisa masuk dalam hidupmu. Kalau saudara dan saya didapati berbobot. Kalau saudara dan saya punya hikmat. Kalau saudara dan saya punya anggur dan punya minyak. Tuhan memberkati. Kami bersyukur karena kami diberi senjata. Supaya kami tidak jatuh dalam kemiskinan. Supaya kami tidak jatuh dalam kekurangan.
Tuhan, mari buat hidup kami berbobot. Didik dan hajar kami supaya kami didapati berbobot. Tuhan, biar hidup kami ini Tuhan penuh dengan hikmat-Mu sendiri. Biar hidup kami ini Tuhan penuh dengan cinta, penuh dengan pengurapan. Kami tidak bisa melewati hari-hari ini tanpa Engkau. Sungguh-sungguh bawa kami dalam pendidikan-Mu, dalam cover-Mu, dalam minyak, dalam hikmat-Mu, dalam cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Pegang kami. Kami mau dididik supaya kami keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemenangan harus bagian kita. Tapi mari hidup kita harus dipenuhi dengan 4 hal ini. Tuhan memberkati.